warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fadilah Khairunisa. Pada kali ini akan membahas alat evaluasi pembelajaran kurikulum Merdeka IPS MI atau SD. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian alat evaluasi pembelajaran kurikulum Merdeka IPS MI atau SD. Alat evaluasi merupakan alat ukur untuk menilai dan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran tersampaikan kepada peserta didik. Alat evaluasi ini sebagai instrumen dari tahapan evaluasi yang selalu dilakukan oleh guru ketika setelah dirasa dalam menyampaikan materi sudah selesai atau dirasa peserta didik sudah siap untuk diukur tingkat pemahamannya dan penerimaan materi yang sudah disampaikan oleh pendidik. Dalam kurikulum Merdeka juga terdapat alat evaluasi di mana mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka, di mana prinsip yang mendasari kurikulum Merdeka banyak alat atau instrumen yang dapat digunakan dalam kegiatan evaluasi mata pelajaran IPS MI atau SD, bisa dalam bentuk tes maupun non-tes. Pembahasan yang kedua yaitu alat evaluasi pembelajaran kurikulum Merdeka IPS MI atau SD. Alat evaluasi pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi berbasis tes dan evaluasi berbasis non-tes. Yang pertama, alat evaluasi dengan tes. Tes digunakan untuk menguji pencapaian kompetensi kognitif siswa sebagai semacam instrumen yang telah banyak digunakan selama ini. Di antaranya yang pertama, tes objektif, yang kedua tes non-objektif. Yang kedua yaitu alat evaluasi non-tes. Instrumen non-tes adalah instrumen selain tes presentasi belajar. Alat penilaian yang dapat digunakan adalah lembaran pengamatan atau observasi seperti catatan harian, portofolio, life skill, dan instrumen tes sikap, minat, dan lain sebagainya. Meliputi yang pertama tes skala sikap, yang kedua tes minat belajar, yang ketiga tes motivasi berprestasi, yang keempat tes kreativitas, yang kelima tes lisan. Pembahasan yang ketiga yaitu karakteristik alat evaluasi pembelajaran kurikulum Merdeka IPS MI atau SD. Alat ukur tersebut ada yang baik, ada pula yang kurang baik. Alat ukur yang baik adalah alat ukur yang memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah tertentu, dapat memberikan data yang akurat sesuai dengan fungsinya. Secara sederhana, karakteristik instrumen evaluasi yang baik adalah yang pertama valid, yang kedua reliable, yang ketiga relevan, yang keempat representatif, yang kelima praktis, yang keenam diskriminatif, yang ketujuh spesifik, yang kedelapan proporsional. Pembahasan yang keempat yaitu langkah-langkah membuat alat evaluasi pembelajaran kurikulum Merdeka IPS MI atau SD. Menurut Maradapi menyatakan bahwa terdapat 9 langkah yang dapat dilakukan dalam membuat alat atau instrumen evaluasi pembelajaran berbasis tes, yaitu yang pertama, menyusun spesifikasi tes. Yang kedua, menulis soal tes. Yang ketiga, menelaah soal tes. Yang keempat, melakukan uji coba tes. Yang kelima, menganalisis butir-butir soal tes. Yang keenam, memperbaiki tes. Yang ketujuh, merakit tes. Yang kedelapan, melaksanakan tes. Yang kesembilan, menafsirkan hasil tes. Adapun langkah-langkah membuat alat evaluasi pembelajaran berbasis non-tes sebagai berikut. Yang pertama, observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga angket. Cukup sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Thank you very much.